kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga telah rampung digelar. Dan ada 6 tim yang sudah memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika. Timnas Indonesia memang gagal lolos langsung, namun masih punya kesempatan untuk bisa melaju ke Kanada, Amerika, dan Meksiko, yaitu melalui lewat putaran keempat. Seperti apa peluang Timnas Indonesia di putaran keempat nanti? Bersama saya sudah ada Bung Dimas Ramadan yang akan mengobrol tentang seperti apa persaingan nanti di putaran keempat dan tim-tim mana yang akan menjadi lawan potensial untuk bisa atau bersaing untuk bisa mendapatkan tiket untuk ke Piala Dunia 2026. Selamat siang, Bung Dimas. Siang. Seperti kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, dibaik-baikin setelah kemarin. Oke, nah ini Timnas Indonesia memang bisa dikatakan gagal melaju ya. Betul. Lolos langsung ya? Betul. Namun sebenarnya peluang untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 belum tertutup kan? Karena Indonesia lolos ke putaran keempat. Masih ada peluang lah, potensi untuk bisa melaju masih ada. Namun saya melihat begini, Indonesia sudah memastikan diri maju ke putaran keempat. Namun dalam pertandingan terakhir melawan Jepang. Iya, itu hasilnya memang di luar dugaan ya. Sangat di luar dugaan. Karena setelah kita menang 1-0 melawan Tiongkok, sebenarnya target kita di Jepang memang harusnya bisa menahan seri ya setidaknya. Iya. Itu yang digaung-gaungkan oleh pelatih Patrick Kluivert bersama stafnya ya. Namun hasilnya memang 0-6. Ini memang di luar dugaan, Bung Dimas. Seperti apa nih? Apa ada yang salah strategi sih atau seperti apa? Sebenarnya juga kalau kemarin Patrick Kluivert juga bilang memang Timnas Indonesia ini disajiin pertandingan Piala Dunia. Ya ada betul dan sepakat juga sih karena memang ya kita lihat Jepang sebenarnya juga bukan tim utamanya kan. Yang main kemarin bukan tim utama ya? Karena kan masih banyak Yuto Nagatomo nggak main. Paling yang bintangnya kemarin tuh hanya Takefusa Kubo, Wataru Endo, sama Daichi Kamada. Tapi dengan 3 itu ternyata memang Jepang levelnya sudah, ini membuktikan level kita jauh banget ternyata ya. Lumayan jauh dan ya sebenarnya ini juga sebenarnya jadi pertanyaan. Karena ketika kita di pertemuan pertama, waktu bulan November ya, kalau tidak salah itu, di Jakarta kita kalah. Waktu itu kita memang kalah, tapi kita masih bisa ada menyerang, masih ada dapat bola dan angkanya waktu itu 4. Dan ini dengan tim Jepang yang mungkin sebenarnya bukan andalannya semua dan lain-lain nggak turun, tapi malah kita kalah telak banget 6-0 dan bahkan satu pun peluang nggak ada, satu tembakan nggak ada, nggak bisa mengancam sama sekali. Ini jadi memang kayak kejutan banget buat kita ya, karena ya dengan materi pemain yang sebenarnya udah lebih upgrade dari sebelumnya, tapi ternyata kita malah nggak bisa peluang pun nggak dapet. Itu agak di luar dugaan sama semua orang pastinya sih. Sebenarnya kalau dilihat dari materi pemain yang ditampilkan oleh Kluivert ya, ketika melawan Jepang dan dibanding Cina itu seperti apa? Sebenarnya sih kualitasnya juga tidak jauh berbeda ya. Betul. Dari ketika kita menang lawan 1-0 lawan Cina, kemudian lawan Jepang itu. Tapi kenapa ya? Ketika kita melawan Jepang seperti, ya mohon maaf ya, seperti kita kayak belajar main bola kan ya. Belajar main bola ya. Karena seperti kita hanya menguasai sepertiga lapangan, sementara Jepang 2/3 lapangan benar-benar mengurung kita. Benar. Dan ya seperti tadi Bung Dimas bilang, kita tidak ada shoot on goal. Iya, ini agak, sebenarnya memang dari awal kan kita mungkin memprediksi Jepang akan seperti lawan Australia kan Kubo main di babak kedua, tapi ternyata Jepang malah yang jagoannya ini turun semua nih. Mungkin kecuali hanya Zion Suzuki yang nggak turun. Betul. Tapi di kitanya justru malah seolah-olah rotasi ini malah kelihatan ada di Indonesia ya. Karena kemarin kita lihat Martin Paes sudah ada Emil Audero tapi masih main, lalu juga di lini belakang ya sayangnya memang kita kehilangan Rizky Ridho ya. Karena dia ada masalah ototnya pas sesi latihan resmi. Nah, akhirnya masuk Michel Gers, di cadangannya ada Jordi Amat. Nah, mungkin yang perubahan ini ada di sisi fullback-nya ya. Fullback, kiri dan kanan ya? Nggak, di kanan sih tetap ya. Kevin Dix memang kita berharap ya mengandalkan dia. Dan di kirinya ini Dean James sepertinya memang menggantikan Kelvin Verdong ya? Sepertinya memang Patrick Kluivert ini mencegah Verdong buat kartu kuning. Karena kan kita tahu ada kemarin itu ada 5 pemain kita yang bisa jadi nggak main di putaran keempat laga pertama kalau karena kartu kuning kan. Mungkin
siasatnya dari Kluivert seperti itu, mencadangkan Verdonk dan mainkan Dean James. Jadi supaya lebih safe ya. Jadi nanti di putaran keempat karena kita memang laga menentukan ya. Betul, dua-duanya menentukan. Harus full tim dengan pemain-pemain pilihan utama dari Patrick Kluivert. Iya. Namun sepertinya dengan kekalahan ini memang ya pasti akan setidaknya mengganggu mental pemain sih, pasti ya. Pasti. Bagaimanapun kalau kalah dengan skor yang cukup telak 0-6 itu juga tidak bisa diterima ya. Betul. Namun ya mungkin ini adalah pekerjaan rumah dari Patrick Kluivert bagaimana membangun mental motivasi bermain lagi, motivasi untuk meraih kemenangan sebelum putaran keempat nanti digelar. Nah kalau melihat peluang di putaran keempat nanti seperti apa? Karena kan kalau dari lawan memang drawing masih akan dilakukan pada 17 Juli nanti ya di Osaka di Jepang ya. Jadi tim yang lolos ke putaran keempat ini kalau dilihat memang hampir semua dari Timur Tengah ya. Betul. Ya. Di sana ada Arab Saudi yang satu grup dengan Indonesia, kemudian ada Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman dan Oman. Ini semua tim Timur Tengah yang ya jelas susah banget nih buat kita karena dan memang sebenarnya Timur Tengahnya lebih banyak banget ya. Dan ya apalagi kita ini di putaran keempat nanti kan dia tuh kan akan dibagi 2 grup ya. 2 grup masing-masing 3 tim. 3 tim ya. Dan itu masih sejauh ini dari aturan FIFA atau AFC nggak ada regulasi yang tidak mengizinkan tim yang ada di grup sama ketemu lagi. Jadi masih ada kemungkinan kita ketemu Arab lagi. Masih ada kemungkinan ya? Masih ada kemungkinan. Karena belum ada aturan ya? Nggak ada aturannya itu sejauh ini dan itu ada potensi. Dan kita sendiri ada di pot ketiga ya. Karena kan di pembagian pot di pot ketiga berdasarkan ranking. Memang kalau berdasarkan ranking ini di pot pertama jelas ada Qatar sama Arab Saudi. Mereka ini sejauh ini ada di sekitar 53 dan 58. Lalu Irak di pot kedua bersama Uni Emirat Arab di 59 dan 66. Lalu di pot ketiga adalah kita Timnas Indonesia dan juga Oman. Nah tapi Oman ini juga kan 79 ranking kalau nggak salah. 80 besar. Hanya kita nih yang masih di luar 100. Jadi memang ya sebenarnya berarti potensi kita buat bertemu dengan Qatar atau Arab Saudi apalagi kabarnya calon tuan rumah. Yang calon tuan rumah? Ya isunya kan sejauh ini masih adalah antara Qatar atau Arab Saudi. Cuma jadi tuan rumah ini nanti juga diundi juga ya? Atau gimana? Oh enggak, ini akan diumumkan oleh AFC. Diumumkan langsung oleh Tapi AFC sejauh ya? ini belum. Karena cuma kemarin memang sudah rame antara di Qatar atau Arab Saudi itu. Sebenarnya Indonesia sebenarnya juga pengen jadi tuan rumah ya. Sempat kita mengajukan juga, terus juga kemarin Irak katanya mengajukan. Cuma memang ya kita belum tahu nih dari AFC karena belum ada pengumuman resmi juga. Jadi ya kita nantikan aja. Tapi mungkin seandainya bukan tuan rumah jelas tantangan berat karena kita berarti harus akan main away. Main away karena kita hanya main masing-masing grup itu satu tim hanya main 2 kali ya. Betul. Untuk hanya main 2 kali karena kan saling ketemu tuh dari 3 tim itu. Itu akan digelar di bulan Oktober, yang artinya kita ada jeda 1 periode ya, September tuh kosong. Betul. Nah, kalau dengan komposisi seperti ini, sementara kita bisa ketemu kembali dengan Arab Saudi, memang ya bukan pekerjaan yang mudah ya, jelas. Karena tapi kita sebenarnya kalau kita sampai ketemu Arab Saudi nanti dalam undian, kita sudah memiliki pengalaman nih. Ya kan? Iya, kemarin kemarin kita tidak kalah. Betul. Bermain di Arab Saudi kita imbang 1-1, bermain di kandang sendiri di GBK kita menang 2-0. Artinya kita sudah memiliki mental yang kuat nih kalau untuk melawan Arab Saudi. Tinggal bagaimana apabila kita tidak bertemu dengan Arab Saudi dan bertemu dengan tim-tim lain ya kayak Irak, kemudian Oman, Qatar dan Uni Emirat Arab. Karena selama ini berdasarkan rekor pertemuan dengan tim Timur Tengah, terutama dengan yang calon lawan Indonesia di putaran keempat ini, memang Indonesia bisa dibilang tidak terlalu bagus karena lebih banyak menelan kekalahan dibanding kemenangan. Itu yang membuat Patrick Kluivert dan pemainnya juga harus lebih dalam menyusun skuadnya, kemudian berlatihnya, kemudian mentalnya memang harus benar-benar digodok sih. Nah, nanti untuk putaran keempat nanti seperti apa sih regulasinya yang lolos berapa tim? Oke. Kemudian yang
Apakah ada ketika gagal di putaran keempat, seperti apa nanti potensinya atau kansnya, masih ada kesempatan lain nggak? Ya, untuk putaran keempat ini kan tadi udah dibahas, kita 3 tim tiap grup. Nah, hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Artinya ya cuma 2 tim ya dari 2 grup itu. Lalu sementara runner up itu akan masuk ke putaran kelima atau playoff. Itu akan diadu nanti. Dan pemenangnya itu masuk ke playoff antar konfederasi. Playoff antar konfederasi. Jadi kita akan bertemu dengan wakil Afrika, terus CONCACAF, Amerika Tengah, terus juga CONMEBOL juga ada. Lawannya dan Oceania. Ya, lawannya jelas kan? Lebih berat dan mungkin kita nggak punya gambaran ya, karena kan kita nggak pernah ketemu sebelumnya juga beberapa negara. Jadi ya sebenarnya mungkin bisa dibilang lebih berat di antar konfederasi ketimbang di putaran keempat ini ya. Iya, berarti kalau bisa dibilang ya tenaga semua kemampuan harus dicurahkan. Betul. 100% ya. Di putaran keempat ini. Nah, kalau dilihat dari saya mencatat rekor pertemuan nih dari lawan Irak nih. Ini kan kemudian belum digelar ya. Jadi ini cuma kalau kita misalnya bisa ketemu Irak, Oman, ini kita sudah ada rekor pertemuan sih sebenarnya. Kita sudah sering bertemu sih sebenarnya. Lawan Irak itu kita main 10 kali. Iya. Tapi tanpa kemenangan. Betul. Seri hanya 1 kali dan kalah 9 kali. Irak ini adalah lawan yang ketika kita di putaran kedua. Betul. Iya kan? Dan waktu itu kita tahu bahwa kita kalah. Telak juga itu kan. Telak juga, 0-2 di kandang. Dan 5-1 di. Itu jauh. Waktu itu kita melihat bahwa belum banyak pemain diaspora yang main ya. Iya kan? Ya, belum terlalu banyak, tapi sebenarnya udah bisa jadi gambaran sih betapa kuatnya Irak sekarang. Terus kita melawan Oman, itu kita main 4 kali, belum pernah menang juga Iya. Seri 1 kali dan kalah 3 kali. Dan terakhir kita di pertandingan persahabatan lawan Oman itu tahun 2021, kita kalah 3-1. Nah, lawan Qatar ini juga akan tricky juga nih. Ya, karena kita baru menang 1 kali dari 9 pertemuan. Seri 2 kali dan kalah 6 kali. Cuma kita punya kenangan cukup manis nih lawan Qatar, yaitu di Piala Asia 2004 ya. Yang waktu itu digelar di Tiongkok, kita menang dengan skor 2-1. Kemudian lawan UEFA kita main 6 kali. Betul. Ini menangnya cukup lumayan sih, udah 2 kali nih lawan UEFA dan seri 4 kali. Nah, ini ya kenapa kita membuat bahwa dari peta rekor pertemuan ini, setidaknya ini bisa dipetakan nih lawan-lawan yang kalau kita satu grup ya. Iya. Berarti potensinya masih ada ya, karena UEFA ini kita juga pernah menang, kemudian Uni Emirat Arab ya kita pernah menang. Secara permainan mungkin lebih mengenal gitu. Yang berat nanti kalau kita ketemu Arab Saudi lagi dan Irak lagi nih. Ya. Irak sih sebenarnya mungkin yang masih. Ya kita tentu masih ingat lah di putaran kedua gimana adik dayanya Irak, apalagi sekarang dia masih ada Ali Jasim dan lain-lain kan. Masih lumayan ini yang semoga saja kita bisa terhindar ya dari Irak ini. Karena dengan pot 2 ini akan mungkin kalau nggak Irak, Uni Emirat Arab. Kalau tadi berkaca rekor pertemuan kita lumayan ya dengan Uni Emirat Arab ketimbang dengan Irak yang justru malah kita nggak pernah menang sama sekali kan. Dan di pot 1-nya ini ya antara Qatar atau Arab Saudi, kalau kita boleh milih mungkin dengan bekas rekor pertemuan kemarin ya, putaran ketiga mungkin kita berharap ada di Arab Saudi ya. Betul. Tapi gini Bung Dimas, saya mencatatnya gini, ya memang kita dikepung tim Timur Tengah nih, karena memang di grup manapun kita pasti akan ketemu tim Timur Tengah kan. Tapi sebenarnya di perjalanan kita, baik di putaran kedua kemudian ketiga, kita kan sudah sering ketemu tim Timur Tengah nih. Di putaran ketiga kita ada Arab Saudi juga kan, kemudian ada Bahrain. Kita kan menang. Artinya kita lawan Arab Saudi pernah menang, kemudian lawan Bahrain juga pernah menang. Justru kita lawan Arab Saudi nggak pernah kalah ya. Sama pun dengan Bahrain. Bahrain kita imbang dan menang juga kan. Iya, sama kayak Arab Saudi. Nah sebenarnya kita punya modal nih, ya kan? Betul. Punya modal ketika kita tampil di putaran keempat melawan tim Timur Tengah. Sebelumnya kita sudah ketemu tim Timur Tengah dan hasilnya cukup bagus.
Nah sebenarnya kalau dilihat ini kan tidak ada rasa takut lah sebenarnya untuk ketemunya. Seperti apa ini? Nah, benar memang tidak ada rasa takut dan kita punya modal, tapi mungkin kita perlu ingat juga ketika menang dengan Arab Saudi maupun Bahrain ataupun Cina bahkan di putaran ini, kita main tuh di kandang semua kan. Iya. Nah mungkin ini harus, dan di putaran keempat ini kan kemungkinan dengan Arab atau Qatar kita akan main tandang. Mungkin ini yang mungkin bisa jadi perhatian PSSI ya. Timnas kita ya mungkin kita di kandang oke lah, bagus nih itu dengan dukungan. Tapi ketika di tandang ini sejauh ini rekor kita pun juga lumayan buruk juga kan. Iya, kecuali di lawan Arab ya. Iya, Arab dan Bahrain itu seri dan nggak menang. Tapi kan tetap kemenangan kita semuanya kandang nih. Dan bahkan ketika melawan Australia yang kita kuat nahan imbang di kandang. Ketika tandang kita babak belur juga kemarin. Ya, betul, ya. Dan ini Jepang juga. Jadi memang sebenarnya kita butuh sepertinya kita butuh jam terbang buat ditandang ya. Apalagi nanti dengan semuanya ditandang kan di Qatar atau Arab. Nah, untungnya juga PSSI itu udah menyiapkan jadwal ya. Nah, ini tadi yang ingin saya tanyakan. Kita kan ini bermain tandang ya, pasti di Timur Tengah. Nah, program apa yang akan dilakukan PSSI untuk TC ya? Apakah kita di dalam negeri atau fokus ke luar negeri, misalnya di negara Timur Tengah lah misalnya? Seperti apa? Udah ada gambaran atau informasi seperti itu, Bang Dimas? Sejauh ini belum ada informasi pasti ya dari PSSI, entah training center atau gimana. Tapi yang udah ada itu kita akan melawan uji coba. Di September kan September itu kan kosong kan. Kita baru mulai Oktober. Iya, September kosong. Match day. Nah, itu kita akan melawan Lebanon dan Kuwait. 2 tim Timur Tengah. Itu nanti lawan di Indonesia atau Nah, di situ juga masih belum ada informasi pastinya. Oke. Tapi sepertinya mungkin ya kita harapannya sih ditandang aja sekalian ya. Karena kan biar melatih mental di putaran keempat mainnya di Timur Tengah, ya kita kalau bisa main di Timur Tengah aja jadi tandang. Iya, karena memang kita bermain bukan di hadapan supporter sendiri. Betul. Ya. Itu yang untuk melatih bagaimana mentalnya kita bermain di kita tahu lah ketika kita bermain di GBK seperti apa atmosfernya ya kan. Atmosfer dan semangat pemain juga kan. Iya, itu yang membuat bisa kita bisa menang dengan 1-0 ya lawan Tiongkok kemarin. Nah, betul kata Bung Dimas, seyogyanya memang kalau kita melakukan uji coba pada September nanti ya mudah-mudahan ya PSSI lebih inilah bagaimana peluang untuk di putaran keempat. Belajar dari situ, ya kita bermain di kandang lah. Betul. Ya, untuk mencoba untuk menempa mental pemain lah, bermain di hadapan supporter lawan seperti itu. Nah, kalau untuk pemain sendiri seperti apa? Nanti kalau dilihat dari 2 pertandingan terakhir nih, sebenarnya kan pasti udah ada gambaran nih Patrick Kluivert, karena lawan Cina, lawan Tiongkok kita menang dengan 1-0. Kemudian di situ ada beberapa pemain baru yang diturunkan ya, seperti Beckham Putra. Betul. Kemudian Stefano Lillipali, bahkan Duo Sayuri main juga 2 kali. Nah, ketika di putaran keempat nanti akan seperti apa? Karena lawan Tiongkok kita menang 1-0. Kemudian lawan Jepang dengan materi pemain yang hampir sama ya. Beckham Putra bahkan menjadi starter kan. Dan Stefano Lillipali juga dimainkan sebagai pengganti. Namun hasilnya di luar dugaan. Kita kalah dengan 0-6. Nah, seperti apa? Apakah komposisi saat ini 23 pemain atau 26 pemain ini masih bisa dipertahankan di putaran keempat nanti? Untuk itu pasti akan ada perubahan ya. Karena kita tahu kemarin Ragnar Ratmangun nggak main kan. Dia absen karena cedera. Nanti tentunya pas September atau Oktober pasti ada tenaga tambahan dari dia. Nah, ini mungkin yang akan ada yang tergusur ya, antara mungkin Lillipali atau mungkin juga Beckham Putra, karena dia baru ini kan yang dijadikan opsi buat pengganti Ragnar. Ya ini kita masih menantikan sih, karena kan juga Beckham ini dipanggil karena kemarin kualitasnya di Liga 1 lagi oke kan. Betul. Dan juga Egy Maulana, Stefano Lillipali juga. Dan nanti ketika Oktober Liga 1 udah mulai. Ini mungkin Patrick Kluivert dan tim akan melihat lagi dari pertandingan Liga 1 ya. Karena kan dimulai Agustus. Masih Liga 1 yang musim baru Agustus ya? Perkiraannya Agustus sih. Oke. Jadi bisa mantau lagi nih. Iya, dan juga kan sebelumnya ada Piala Presiden tuh bulan Juli. Piala Presiden. Walaupun mungkin tuh Piala Presiden cuma berapa tim tertentu ya. Dan Persib ada Beckham Putra. Jadi ya dari situ sih mungkin siapa tahu ada pemain baru lagi, kita nggak tahu kan di Liga 1 nanti.
Tapi rasanya dengan skuad komposisi yang ada, dan kalau syukur-syukur kita dapat pemusatan latihan lagi ya, walaupun mungkin sulit kayaknya ya, ketika nanti liga udah mulai semua, ya memang Kluivert harus benar-benar pinter-pinter nyari pemain yang memang udah dalam keadaan siap buat bulan Oktober nanti. Iya, tapi terlepas dari itu ya kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai supporter memang bangga ya dengan apa yang ditunjukkan oleh timnas kita. Betul. Bisa melaju ke putaran keempat, artinya apa? Artinya bahwa perkembangan sepak bola Indonesia semakin ke arah yang benar sebenarnya ya, karena memang kualitas pemain kita, timnas kita terlepas dari itu gabungan antara pemain diaspora dan pemain yang asli memang menunjukkan peningkatan, karena kita di kualifikasi yang putaran ketiga bisa meraih kemenangan melawan Tiongkok, kemudian lawan Bahrain dan lawan Arab Saudi. Ini yang sangat-sangat mengesankan lawan Arab Saudi bisa menang dengan skor 2-0 nih. Waktu itu golnya adalah Marcelino Ferdinand ya. Iya, di Arab itu. Nah, artinya apa ya, kita tetap harus mendukung bagaimanapun langkah PSSI, bagaimanapun langkah timnas kita di putaran keempat nanti, ya kita harus terus dukung. Nah, ketika nanti apabila putaran keempat kita ya amit-amit ya, kita gagal langsung, perjuangannya seperti apa? Karena ya kalau kita menjadi runner up kan saling ketemu tuh. Iya. Itu juga ketemu, kemudian kalau kita menang, kita harus lawan tim dari antar konfederasi. Peluangnya seperti apa itu kalau kita lolosnya? Maksudnya tidak bisa gagal lolos langsung menjadi juara grup itu? Itu kalau antar konfederasi justru rasanya malah menurut saya akan lebih sulit ya. Akan lebih sulit ya. Iya, karena ya balik lagi kita akan bertemu dengan tim-tim Afrika yang mungkin kita selama ini jarang ketemu juga kan. Iya. Kemarin aja contoh pas di Olimpiade kita ketemu Guinea yang mungkin selama ini ada beberapa yang belum pernah tahu. Oh, kita pernah lawan ini. Iya. Nggak pernah sama sekali dan ya udah itu kita kalah kan karena kita nggak tahu, nggak punya gambaran detail kan. Bagaimana permainan mereka juga kita nggak punya gambaran sama sekali ya. Apalagi dengan tim-tim mungkin Oseania ya. Iya, Oseania kan. Di sana juga. Tapi sebenarnya kalau kualitas Oseania saya melihatnya ya nggak jauh ini sih. Bisa dikatakan hampir sama ya dengan Indonesia kan. Iya, mungkin ya. Tim-tim seperti Vanuatu, kemudian ada Samoa, itu yang lolos langsung adalah Selandia Baru udah memastikan diri lolos langsung ya. Iya, dan di Oceania ini udah ada buat playoff Kaledonia Baru. Kaledonia Baru. Iya, dia tuh udah jadi Maret 2025. Nah, itu Kaledonia Baru aja kita mungkin kayaknya nggak pernah ketemu atau mungkin kalaupun pernah mungkin udah kapan tahu kan. Iya. Nah, itu salah satunya. Terus di CONMEBOL nanti kita juga masih CONMEBOL, kita tahu negaranya Brazil, Argentina, Uruguay. Iya. Itu kalau mereka salah satu ada yang masuk ke playoff akan lebih menantang lagi kan buat kita. Kita melihat kalau yang CONMEBOL kan Argentina sudah lolos langsung nih. Iya, Argentina, Brazil. Brazil belum. Brazil belum ya. Tapi ada Brazil ini memang perjuangan cukup berat juga karena terseok-seok. Kemudian mereka ganti pelatih ya, terakhir ke Carlo Ancelotti ya yang dijadikan pelatih sekarang. Kemudian tim-tim di bawahnya juga sebenarnya bukan tim yang bisa diremehkan karena di sana ada Venezuela, kemudian ada Paraguay, kemudian ada Chili, yang itu yang bisa saja menjadi salah satu lawan nanti kalau kita timnas Indonesia gagal di putaran keempat, melaju di putaran kelima zona playoff antar konfederasi kan ya, itu yang ya berarti Patrick Kluivert di sini harus benar-benar mempersiapkan tim yang mental kuat, bagaimana skuad yang terbaik di putaran keempat nanti. Targetnya ya harus juara grup. Betul. Untuk bisa buat lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Nah, sebelum kita akhiri, Bung Dimas, ada hal yang menarik terkait dengan kualifikasi terutama di zona Asia ini. Ada 2 tim yang sudah lolos langsung menemani 4 tim lain ya. Iya. Di sana ada Uzbekistan dan Iran di grup A. Ya, kemudian ada Korea Selatan dan Jordania. Kemudian ada Jepang ya. Jepang dan Australia yang di grup kita. 6 tim. Kemudian ada 2 negara nih yang cukup menarik ya. Uzbekistan dan Yordania. Iya. Nah, seperti apa Bang Dimas melihat ini? Kan
format Piala Dunia 2026 kan memang berbeda. Jadi potensi untuk tim-tim yang belum pernah tampil bisa tampil akhirnya terjawab nih, yaitu Uzbekistan dan Yordania. Ini artinya apa? Apakah memang kualitas pemain-pemain yang tim-tim yang sebelumnya belum pernah tampil di Piala Dunia sudah meningkat, atau memang sudah ada pemerataan secara kualitas nih di tim Asia seperti itu? Ya, untuk di tim Asia, kalau kita ngelihat Jordania dan Uzbekistan ya, ini khusus Uzbekistan aja kemarin tuh memang dia ini seperti hasil dari pembinaan udah lama ya. Karena ketika Uzbekistan sekarang ini, kemarin aja U20 juga lumayan, kelompok usia itu memang merata. Betul, iya, betul, dan puncaknya ya di senior ini kan, dengan lolos ke Piala Dunia. Bahkan pemain-pemainnya juga udah lumayan kan Uzbekistan. Ada yang direkrut Manchester City ya? Iya, betul, itu dia maksudnya. Iya. Kemudian yang di strikernya Eldor Somodorov ya, itu bermain di AS Roma. Di pertandingan terakhir Uzbekistan kemarin menang 3-0 lawan Qatar. Ini menandakan bahwa memang mereka memang layak untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 lolos langsung. Nah, yang mengejutkan memang Yordania nih. Mungkin kita nggak pernah mengenal ya bagaimana kualitas sepak bola Yordania, ya kan? Ini memang kejutan besar nih. Dan bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino mengucapkan selamat, dan mereka menyambut Yordania untuk menunjukkan permainan terbaik ketika di Piala Dunia 2026 nanti, iya kan? Nah, semoga Indonesia juga bisa kan? Amin. Semoga kita masuk dalam tim kejutan itu ya. Iya, karena memang ini luar biasa, karena tim sekelas Yordania aja bisa tampil di Piala Dunia 2026. Nah, harusnya Indonesia yang kini kualitas pemainnya lebih meningkat kan ya, dengan pemain-pemain diaspora, kemudian banyak pemain yang tampil di luar negeri ya. Ini menjadi sebuah modal yang tentunya potensi besar kita untuk bisa tampil ke Piala Dunia 2026. Ya, kita berharap dan doakan bersama-sama di putaran keempat nanti timnas Indonesia bisa tampil lebih bagus lagi, bisa menjadi juara grup tentunya, dan bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika. Terima kasih pembaca dan pemirsa setia Jawa Pos, bincang-bincang kami terkait dengan peluang timnas Indonesia di putaran keempat nanti bersama Bung Dimas. Kita akhiri, dan jangan lupa tetap follow akun Jawa Pos untuk mengetahui berita-berita terkait sepak bola dalam negeri, terutama Liga 1 dan sepak bola internasional, dan tentunya juga perkembangan timnas Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.